Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Nanda Desita, alhamdulillah hari ini bisa menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam acara Solusi Sehat bersama dengan BMCA. Dan untuk tema pada siang hari ini kita akan membahas mengenai saraf terjepit, diabetes, dan keluhan medis lainnya bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Riko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Nanda. Baik, alhamdulillah ya. Ini sekarang di musim pancaroba, boleh kita bilang seperti itu, betul. khususnya untuk daerah Jawa Timur, Indonesia dan sekitarnya. Apakah memang si saraf terjepit itu, kan saya pernah dengar nih Pak Riko ya, sebelum kita bisa menjelaskan lebih rinci terhadap pemirsa, saraf terjepit ini ternyata tidak bisa diabaikan begitu aja. Ternyata efeknya panjang begitu ya. Betul. Monggo bisa dijelaskan kepada pemirsa. Jadi pemirsa ya dimanapun Anda berada, jadi saraf kejepit itu memang seperti kata Nanda tidak boleh diremehkan karena saya di Bekasi itu kemarin ada pasien yang sudah menderita saraf kejepit. Awalnya nanti aja dah ketemu Pak Hajinya di BMCA gitu kan. Benar. Nah 2 bulan sebelum ketemu saya dia udah ada niat, tapi belum tersampaikan nanti sakitnya belum begitu gitu. Nah suatu saat turun tangga dari lantai 2 mau ke lantai 1, ngelewatin anak tangga, kelewatan 1 jatuh, terduduk dan langsung lumpuh. Lumpuh karena memang awalnya sih dia sudah menderita tetapi disepelekan gitu kan. Ibaratnya gelas sudah retak kemudian jatuh ya pasti mudah pecah gitu. Makanya bagi Anda yang punya keluhan saraf kejepit, jangan sampai itu dibiarkan berlalu begitu saja karena dampaknya akan menjadi sangat berisiko fatal gitu ya. Karena kalau Anda sudah menderita saraf kejepit dalam kategori tinggi, stadiumnya akut, itu sampai ada pasien yang BAB, kemudian BAK, sudah tidak terasa sama sekali, nggak kuat menahan sama sekali. Bahkan kakinya kena, kena knalpot, kemudian kemarin ada yang berobat dipakai bantal panas katanya nggak terasa, tahu-tahu ada tercium bau, ternyata itu udah kosong dan sebagainya. Jadi kelumpuhan adalah titik akhir daripada saraf kejepit. Selain lumpuh ada juga pasien saya udah lumpuh, BAB-nya nggak terasa, BAK-nya tidak terasa, kemudian yang laki-laki juga mengalami mengalami lemah syahwat juga. Jadi saraf kejepit dampaknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Meskipun terkadang memang benar sih kalau kata Pak Haji Riko ya, bahwa sometimes kita ketika cuman terjepit sedikit itu nggak berasa langsung ya, tapi efek jangka panjangnya itu yang perlu kita waspadai seperti itu. Apakah memang tergantung dari rentan usia untuk bisa perbaikan si saraf itu atau seperti apa? Oh iya, memang apa yang Nanda katakan benar. Apakah orang yang kena saraf kejepit itu penyembuhannya ada ketergantungan terhadap usia? Iya sih. Karena tapi selain usia sebenarnya faktor utama adalah stadiumnya. Walaupun dia usianya tua tapi stadium 1 ya jauh lebih cepat gitu ya. Jadi ukuran pertama proses penyembuhan cepat atau tidaknya saraf kejepit itu adalah dari stadiumnya. Jadi kalau cuma stadium 1 walaupun tua juga akan mudah disembuhkan karena saya juga punya anak usia 6 tahun itu lumpuh total. Anak SMP kelas 1 itu lumpuh total gara-gara ya biasa guyonannya SMP, mau duduk kursinya diambil dia langsung saat itu hanya seperti pingsan, kemudian kesemutan, panas kayak kesetrum, seminggu berikutnya udah lumpuh total. Nah itu walaupun lumpuh total hanya 8 kali terapi dia sudah bisa berjalan ya karena masih muda. Tapi ada juga yang lumpuhnya baru sekitar 6 minggu, kita terapi sampai 7 kali, perubahannya baru kakinya mulai bisa gerak, belum bisa jalan karena memang faktor usia udah 65. Jadi faktor usia, faktor stadium sangat menentukan. Tapi apapun yang terjadi, siapapun yang menderita saraf kejepit, yang pasti kalau ke BMCA itu ada terapinya. Kemudian pasien saya kasih sholawat syifa, ayat syifa, kita doakan bersama majelis zikir kami. Kemudian obat, terapi, kemudian fisioterapi dari kami adalah bagian dari rentetan penyembuhan itu dan sangat tergantung dari Allah. Yang membuat sakit Allah, yang akan menyembuhkan juga oleh Allah itu yang menyembuhkan. Makanya jangan sampai tidak melibatkan Allah di dalam penyembuhannya. Benar seperti itu ya. Dan yang paling fatal lagi biasanya kalau suka-suka mendiagnosa sendiri ini Pak Haji ya. Ketika mungkin terjatuh sedikit, terkilir, aduh ini kayaknya itu boleh nggak sih sebetulnya kalau kita bisa langsung pijit atau seperti apa begitu? Memang tahap awal kalau memang Anda pernah jatuh kemudian Anda merasa nggak nyaman, memang harusnya ke ahli urut yang memang benar-benar ngerti saraf. Jadi
urat dengan saraf itu beda. Urat kan nadi lebih gede, kalau saraf itu kan kecil-kecil. Yeah. Jadi memang ini harus datang ke ahlinya. Tapi kalau ketidak ahlinya, tidak sedikit dari orang-orang yang pernah dipijit justru malah lebih parah. Ada benar. Juga yang lebih lumpuh. Ada juga yang lumpuh saya. Jadi habis terjatuh, nggak kuat berdiri lama, nggak kuat jalan jauh, kakinya ada rasa ketarik. Nah, dia datanglah ke tukang urut kan. Dipecatnya katanya kencang sekali sampai akhirnya kayak kesetrum panas, ceret, ceret, ceret. Nah, habis itu udah langsung besoknya nggak bisa jalan. Ya Allah. Jadi karena memang menurut dia mencetnya terlalu kekencengan. Jadi memang harus hati-hati dan selektif memilih pengobatan yang mungkin apa ya, yang perlu Anda tentukan adalah namanya sudah diketahui orang atau belum, kemudian reputasinya seperti apa. Yang paling penting tanyakan dulu soal biayanya gitu ya. Kadang-kadang orang kan mengatakan terjangkau, tapi terjangkaunya itu berapa? Kalau di BMC jelas, misalnya terapinya berapa, harga obatnya berapa puluh ribu, semuanya sudah ada. Ya, begitu. Jadi sekali lagi Anda bisa langsung saja menelpon dari customer care dari BMCA, dan tentunya Anda juga bisa langsung